warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami di Rumah Sakit Bayangkara Tulungagung. Hari ini kita punya topik diabetes mellitus atau disebut juga penyakit gula darah, bisa disebut kencing manis. Diabetes mellitus itu sebenarnya berapa nilai normalnya? Diabetes itu sendiri didefinisikan sebagai adanya suatu kelompok gangguan metabolik yang ditandai dengan adanya gula darah yang tinggi terkait dengan sekresi insulin atau penghasilan insulin. Glukosa darah sewaktu itu adalah di bawah 200. Jadi kalau lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter itu sudah bisa dikatakan gula darahnya tinggi. Nah, sedangkan kalau misalnya tanpa ada gejala diabetes tapi glukosa darah puasannya itu lebih dari sama dengan 126 mg per desiliter, sudah bisa ditegakkan menjadi diagnosis diabetes. Bagaimana penyebab diabetes mellitus tersebut? Untuk penyebab diabetes mellitus sendiri dibagi lebih ke jadi 4 kelompok. Diabetes mellitus tipe 1 itu disebabkan bisa karena dari autoimun ataupun idiopatik atau tidak diketahui penyebabnya. Untuk diabetes mellitus tipe 2 itu yang terkait dari usia, terkait dari gaya hidup sih terutama. Diabetes mellitus gestasional atau terutama pada ibu hamil, diabetes mellitus tipe lain. Bagaimana pencegahan dari DM itu sendiri? Untuk pencegahan dari diabetes mellitus sendiri bisa cek gula darah secara teratur, pasiennya minum obat secara teratur gitu. Pasien disarankan untuk berolahraga. Kemudian olahraga yang disarankan itu sebenarnya 3-5 kali seminggu dengan durasi itu setidaknya 30-45 menit. Yang disarankan sih sebenarnya lebih ke aerobik, jadi lebih ke pergerakannya tuh yang aktif. Pola makannya juga harus diatur, terutama mengikuti pola makan 3J, yaitu diperhatikan dari jenis, jumlah, sama jadwal. Ada komplikasi apakah? Bagaimana penjelasannya? Komplikasi dari diabetes mellitus sendiri itu bagi menjadi 2 bagian besar ya, yaitu ada komplikasi yang akut atau penyulit akut sama penyulit yang mungkin menahun atau sudah masuk ke kronik. Untuk yang akut itu dibagi lagi jadi 2, krisis hiperglikemi sama satu lagi adalah hipoglikemi atau justru kadar gula darah yang rendah. Sedangkan untuk komplikasi yang menahun ada yang disebut dengan makrovaskular atau pembuluh darah besar, kemudian ada mikrovaskular atau pembuluh darah kecil, ataupun bisa justru mengenai saraf atau neuropati. Bagaimana cara diet orang dengan diabetes mellitus tersebut? Terdiri dari 5 pilar, yaitu ada edukasi, kemudian intervensi farmakologis atau obat-obatan, kemudian aktivitas fisik, ada terapi dari nutrisinya atau atur pola makannya, sama mengecekkan gula darah secara berkala. Demikian podcast hari ini dengan topik diabetes mellitus. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.